Ya anak-anak, ini adalah materi selanjutnya, yakni terkait dengan pembagian polinomial. Jadi untuk pembagian polinomial dapat menggunakan dua cara, bisa bersusun, bisa Horner. Jadi kalian pilih, nanti menurut kalian cara mana yang lebih mudah, nah itu yang bisa kalian gunakan. Nah untuk pembagian polinomial ada tiga. Yang pertama pembagian polinomial dengan bentuk seperti ini, kemudian ada nanti yang kedua dan yang ketiga. Untuk itu kita bahas dulu yang pertama, pembagian polinomial oleh X kurang K. X kurang K ini maksudnya apa? X kurang angka berapa gitu. X kurang, misalkan di sini K-nya 3, ya berarti X kurang 3 gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan penyelesaiannya dengan bisa bersusun, dengan Horner juga bisa gitu ya. Jadi misalkan contoh soalnya seperti ini, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 6. Lihat pembaginya bentuknya x kurang k. Maksudnya apa x kurang k? Berarti x-nya ini sendirian, tidak ada temennya, kemudian k-nya ini berupa angka. Angkanya di sini kebetulan 2. Kalau misalkan di sini nanti 2x tambah 2, nanti ada lagi caranya gitu ya. Kita bahas dulu yang model soalnya seperti ini. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa gunakan yang pertama, coba cara bersusun terlebih dahulu. Untuk cara bersusun kita bisa gunakan seperti pembagian-pembagian yang telah kalian pelajari pada saat SD, yaitu pembagian bersusun biasa. Tulis seperti ini terlebih dahulu, kemudian taruh di sebelah sini yang dibagi, kemudian yang di luar pembaginya. Yang dibagi adalah yang ini, 2x kurang 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah x tambah 6. Kemudian pembagiannya adalah x ditambah 2. Jadi x ditambah 2 nya taruh di luar, kemudian yang dibaginya taruh dalam sini. Jadi 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 6. Itu ya. Untuk proses pembagiannya itu sama seperti pembagian-pembagian pada umumnya. Yang pertama itu kita bagikan ini dibagi dengan ini. Jadi 2x pangkat 3 dibagi dengan x. 2x pangkat 3 dibagi dengan x yang di depan. Berapa 2x pangkat 3 dibagi x? Saya coret di sini ya. 2x pangkat 3 dibagi x sama dengan, ini kan x-nya ini berarti depannya ada angka 1. 2 dibagi 1, 2. X pangkat 3 dibagi x itu x pangkat 2. Kenapa? Karena pembagian itu sama saja mengurangkan pangkatnya. Jadi x ini kan aslinya pangkat 1. Jadinya x pangkat 3 dikurang 1. 3 kurang 1, 2. Jadi 2x pangkat 2. Maka kalau ada pembagian seperti ini tinggal dikurangkan aja pangkatnya. Gitu ya. Jadi 2x pangkat 3 dibagi x itu 2x pangkat 2. Gitu ya. Jadi ini yang paling depan dibagi yang paling depan ini. Kemudian langkah selanjutnya, ini dikalikan ini dikalikan ini, taruh di bawah-bawahnya sini. Nanti diulang terus sampai selesai. Jadi pertama 2x pangkat 2 dikali x berarti 2x pangkat 3. Kenapa? Karena 2x pangkat 2 dikali x itu pangkatnya ditambah. Kalau perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. 2 dikali ini depannya nggak ada angkanya, aslinya ada angka 1. 2 kali 1, 2. X pangkat 2 dikali x pangkat 1 berarti x pangkat 3. Kenapa? Karena kalau perkalian tadi pangkatnya ditambah, jadi 2 ditambah 1 jadi 3. Kemudian selanjutnya 2x pangkat 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Ini karena plus di sini jadi plus. 2 kali 2, 4. X pangkat 2 ikut x pangkat 2 karena di sini nggak punya x. Kalau sudah, ini dikurangi. Oke, kalau sudah dikurangi, pengurangan seperti biasa. Ini pangkatnya sama, berarti ini bisa dikurangi. Negatif 3 dikurang positif 4. Jadinya kan negatif 3 dikurang 4, negatif 7x pangkat 2. Kemudian yang belakang bawa turun. Tambah x ditambah 6. Kemudian 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 ini habis. Ya. Kemudian lanjut lagi. Min 7x pangkat 2 dibagi ulang dengan x. Min 7x pangkat 2 dibagi x berarti min 7
X pangkat, ingat pembagian pangkatnya dikurang, karena 2 dikurangi 1 berarti X pangkat 1, nggak usah ditulis ya. Ini dibagi dengan ini lagi, min 7 dibagi min 7x pangkat 2, min 7 x pangkat 2 dibagi dengan x, jadi min 7 nya biarkan karena di sini 1, min 7 bagi 1 min 7, kemudian x pangkat 2 dibagi x berarti x pangkat 1 karena 2 dikurangi 1, jadi min 7x saja, nggak usah ditulis, nggak masalah. Kemudian min 7x dikalikan dengan sini, dikalikan dengan sini, taruh bawah sini. Oke, min 7x dikali x berarti min 7x pangkat 2, karena x kali x pangkat 2. Kemudian min 7 kali plus 2 min 14, x ikut di sini x. Kemudian habis ini dikurang lagi. Min 7x kuadrat dikurang min 7x kuadrat habis. X dikurang min 14, ini kan sama saja depannya x ada angka 1. Berarti 1 dikurang negatif 14 berapa? 1 dikurang negatif 14. 1 dikurang negatif 14 kan artinya 1 min kali min plus 1 ditambah 14. Berarti 15. Oh, di sini 15x ditambah 6. Diulang lagi. 15x dibagi x berapa? Jadi positif 15 toh. Ini 15x dibagi x habis toh. Bisa 15. Oke, lanjut. 15 kali x taruh sini 15x. 15 kali 2 taruh sini, berarti 15 kali 2 plus 30. Ini dikurang. 15x kurang 15x habis. 6 dikurang 30 negatif. 6 dikurang 30 negatif 24. Ini udah nggak punya x. Kalau di yang paling belakang ini sudah tidak punya x, maka kita sudah berhenti, selesai. Ini kita namakan sisa, ini namanya hasil bagi. Jadi kalau ditanyakan hasil bagi dan sisa, hasil baginya 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 15, sisanya ini negatif 24, gitu ya. Ini untuk cara bersusun. Kalau selanjutnya cara Horner. Horner seperti kemarin, kita cari nilai x-nya dulu. Cari nilai x-nya, tentukan dulu. Pembaginya di sini adalah x tambah 2 ya. X ditambah 2. Kemudian yang dibagi 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 6. Ini dari x tambah 2 ini kita cari nilai x-nya. Kalau x tambah 2 ini, maka x tambah 2 kita sama dengan kan 0. Maka nilai x-nya kita cari, tinggal ini plus 2 ini pindah ruas ke kanan. Kalau plus jadi min 2, maka dapat nilai x-nya negatif 2. Dah, itu ya. Jadi kalau x plus 2, maka nilai x-nya itu lawannya, yaitu negatif 2. Jadi kalau misalkan di sini x min 2, berarti nilai x-nya ya positif 2, karena lawannya. Kalau sudah, kita buat cara Horner seperti biasa. Nah, di sini x-nya dari pangkat 3, maka tulis x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Kemudian nilai x-nya yang sama dengan min 2 ini taruh sini. Negatif 2. Kalau sudah, x pangkat 3 koefisiennya berapa, taruh bawahnya sini. X pangkat 3 koefisiennya 2. Berarti di sini 2. Kemudian x pangkat 2 ini negatif 3, berarti negatif 3. X pangkat 1 ini 1, nggak ditulis ya, berarti angka 1. X pangkat 0 atau yang nggak punya x ini adalah 6. Kalau sudah, bawa turun yang di sini 2. Kemudian 2 dikalikan negatif 2, taruh sini hasilnya. 2 kali negatif 2 negatif 4. Ini selalu ditambah. Negatif 4 ditambah negatif 3 ditambah negatif 4 negatif 7. Ini dikalikan sini, negatif 7 kali negatif 2 positif 14. 1 ditambah 14 15. 15 dikali negatif 2 negatif 30. 6 dikurang 30 negatif 24. Ini yang kita sebut sisa. Sisanya sama toh, negatif 24, ini juga negatif 24. Kemudian untuk menentukan hasil bagi,
Kita ambil yang di sini. Tulis 2 negatif 7 sama 15. Ingat, kalau polinomial itu berarti yang paling belakang tidak mempunyai x. Yang di sini x pangkat 1, di sini x pangkat 2, berurutan kan? Jadi kita tinggal kasih aja, kalau di sini tanpa x, yang di sini kasih x pangkat 1 atau x saja, di sini kasih x pangkat 2. Kemudian di sini karena ini kan ada tanda min, kalau di sini nggak ada tandanya berarti kalian tandakan plus. Maka hasil baginya bisa ditulis 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 15. Selesai. Nah, hasil baginya sama dengan yang ini. Jadi terserah kalian, menurut kalian yang paling mudah pakai cara bersusun atau pakai cara Horner, hasilnya sama. Gitu ya. Kayak saya ulangi, untuk cara Horner ini langkah pertama yang kalian perlu tentukan adalah nilai x-nya berapa. Cari nilai x-nya itu dari pembaginya. Kayak ini x tambah 2 berarti x-nya ini lawannya, plus 2 berarti min 2. Kalau di sini x dikurang 2 berarti x-nya itu plus 2. Kemudian yang dibagi apa itu kita tulis. Kemudian cara Horner biasa, x yang kita sudah temukan ini taruh depan sini. Kemudian tulis ini di soal x-nya dari pangkat berapa, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kemudian kasih masuk x pangkat 3 ini berapa angka yang di depannya atau koefisiennya, itu 2. X pangkat 2 negatif 3, x pangkat 1 1, x pangkat 0 6. Kalau misalkan di sini x pangkat 1-nya nggak ada atau x pangkat ininya nggak ada, x pangkat 2-nya nggak ada, maka ganti dengan angka 0, tidak boleh dikosongin. Kalau sudah, bawa turun 2-nya. Kemudian 2 dikalikan negatif 2, hasilnya taruh sini. Kemudian ini dijumlahkan, hasilnya berapa, kalikan lagi dengan sini, hasilnya taruh sini. Kemudian ditambahkan lagi, hasilnya berapa, ini dikalikan sini, taruh sini hasilnya. Kemudian dikurangkan, ini habis. Nah, ini hasil akhirnya yang disebut dengan sisa pembagian. Kemudian kalau hasil baginya kita bisa ambil dari sini. 2 min 7 sama 15. Kemudian perlu diingat kalau polinomial itu berurutan pangkatnya, ya. Karena di sini cuma ada 3 suku, berarti akan dimulai dari yang pangkat tertingginya itu 2, 1 sama kemudian 0. Jadi enaknya itu dari belakang. Tanpa x, kemudian x pangkat 1, di sini x pangkat 2. Kalau misalkan di sini ada angka lagi berarti nanti x pangkat 3. Karena di sini sudah ada tanda min, berarti di sini min. Kalau di sini tadi belum ada tanda kan masih kosong, maka di sini diganti dengan plus. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 15. Jadi ini salah satu contoh pembagian polinomial dengan x dikurang k. Oke, selanjutnya ini adalah contoh pembagian polinomial dengan pembaginya ax tambah b. Jadi kalau yang tadi yang pertama depannya x nggak ada angkanya, jadi kayak x tambah berapa atau x kurang berapa gitu aja. Tapi kalau di sini ada angkanya, seperti ini 2x kurang 3. Nah, untuk proses pembagian bersusun itu sama aja ya, nggak ada perbedaan. Tetapi untuk proses pembagian yang nanti Horner ada sedikit langkah tambahan, gitu ya. Kita coba dulu untuk yang bersusun. Oke, kemudian kalian harus perhatikan jika ada pembagian seperti ini, kalian lihat dulu yang dibagi ini pangkatnya lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, alangkah baiknya kalian lengkapi. Contohnya ini, pembaginya yang dibagikan 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 dikurang 2. Oke, ini kan dimulai dari pangkat 3, pangkat 2. Pangkat satunya kan tidak ada kemudian. Kalau tidak ada, ini kita lengkapi supaya nanti proses pembagian bersusunnya kalian bisa lebih mudah, ya, nggak kesulitan. Maka ini kita lengkapi caranya gimana? Karena 2x pangkat 3 ada, kemudian pangkat 2 nggak ada. Yang nggak ada, pangkat 2 ada, yang nggak ada kan pangkat 1. Berarti ini kasih aja 0x kurang 2. Kenapa 0x? Maksudnya ini x pangkat 1 dengan koefisiennya 0. Supaya ini sebenarnya nggak ada, cuman kita untuk melengkapi aja. Ya, jadi 0x. Kalau misalkan di sininya nggak ada x pangkat 2, berarti 0x pangkat 2. Gitu ya. Kalau sudah, kita gunakan cara bersusun biasa. Yang dibagi ini ditaruh dalam sini,
2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 0x dikurang 2. Kemudian pembaginya taruh depan. Pembaginya itu 2x dikurang 3. Oke, langkah pertama yang depan ini dibagi dengan yang paling depan ini. Gitu aja toh, kan sama. Jadi 2x pangkat 3 dibagi 2x. 2 bagi 2 1. Itu ya, atau tulis x saja. 1. X pangkat berapa? 3 di ini pangkat 1, pembagian dikurang, berarti 3 kurangi 1 2. Jadi 1x pangkat 2 taruh di atas sini, 1x pangkat 2. Kemudian ini kalikan sini 1x pangkat 2 dikali 2x, 1 kali 2 2. X pangkat 2 dikali x berarti x pangkat 3, pangkatnya ditambahkan. Kemudian 1 kali min 3 min 3. X pangkat 2 ngikut. Kenapa? Karena di sini nggak ada x pangkat 2. Kemudian selalu dikurang. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 ini habis. Kemudian ini 9 dikurang min 3. 9 dikurang min 3 berarti artinya 9 ditambah 3. Min kali min plus 9 tambah 3 12. 12x pangkat 2. Kemudian ini buat turun. 0x kurang 2. 0x kurang 2. Lanjut, 2x pangkat 2 dibagi ini lagi. 12x pangkat 2 dibagi dengan 2x. 12 bagi 2, 6. X pangkat 2 bagi x berarti x pangkat 1. Kenapa? 2 ini 1. 2 dikurangi 1, 1. Berarti 6x pangkat 1. Berarti di sini tambah 6x pangkat 1. Dikali lagi. 6 kali 6x pangkat 1 dikali 2x. 6 kali 2, 12. X kali x, x pangkat 2. Kemudian 6 kali negatif 3, negatif 18. Kemudian x pangkat 1-nya ngikut x. Dikurang. 12x pangkat 2 dikurang 12x pangkat 2 habis. 0 dikurang min 18. 0 dikurang min 18. Min kali min plus. Berarti 0 tambah 18 sama dengan 18. Maka di sini 18x. Min 2-nya bawa turun. Ulang lagi, 18x dibagi 2x. 18x dibagi 2x. 18 bagi 2, 9. Ya. X bagi x habis, x pangkat 0 atau nggak usah ditulis. Berarti di sini ditambah 9. 9 dikali 2x berarti 18x. 9 dikali min 3 min 20 berapa? 27 ya. Kemudian ini selalu dikurang. 18x kurang 18x habis. Negatif 2 dikurang negatif 27. Berarti artinya negatif 2 ini plus 27. 27 kurang 2 itu 25 ya. Berarti hasilnya di sini 25. Ini disebut sisa. Ini disebut hasil bagi. Ini tadi yang coretan perhitungannya ya. Berarti hasil baginya bisa ditulis jadi x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 9. Sisanya itu 25. Selesai. Gitu ya. Kemudian kita coba kalau cara Horner. Kita tulis dulu pembaginya berapa. Pembaginya kan berarti ini 2x kurang 3. 2x kurang 3. Berarti kita harus cari nilai x-nya dulu. Cari nilai x. Caranya gimana? Berarti 2x kurang 3 sama dengan 0. Kemudian yang punya x pertahankan di sebelah kiri, berarti 2x. Min 3 pindah ke kanan jadi plus 3 atau 3 positif. Kemudian kita butuh nilai x-nya. X-nya berarti adalah 2-nya pindah ke kiri jadi pembagi, jadi 3/2. Jadi x-nya berbentuk pecahan 3/2. Atau kalau misalnya kalian sudah bisa, langsung aja 2x kurang 3 berarti sama dengan nilai x-nya, berarti ambil ini dibagi dengan ini. Tapi lawannya, kalau di sini min berarti ya 3/2. Kalau di sini plus berarti ya min 3/2. Atau kalau misalnya kalian kesusahan, berarti caranya seperti ini ya.
Kemudian yang dibagi 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 dikurang 2. Oke, kita pakai cara Horner, langkahnya masih sama. Kemudian yang dibagi ini dari pangkat berapa? Dari pangkat 3, berarti pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, berarti pangkat 0. Kemudian x-nya yang 3/2 taruh di sini. X pangkat 3, koefisiennya 2. X pangkat 2, 9. X pangkat 1 enggak ada, berarti di sini 0. X pangkat 0 negatif 2. Bawa turun angka 2, 2. Kemudian 2 dikali 3/2. 2 dikali 3/2 ini kan artinya sama dengan 2 dikali 3 dibagi 2. 2 kali 3, 6/2 sama dengan 3 gitu ya. Berarti di sini hasilnya 3. Jadi 2 dikali 3/2 ini 2 kali 3, 6. 6 bagi 2, 3. Gitu ya. Selalu ditambah. 9 tambah 3, 9, 10, 11, 12. Kemudian selanjutnya 12 kali 3/2. Bisa kalian tulis 12 kali 3 hasilnya berapa, kemudian dibagi 2. Oke, saya tulis ini ya. 12 kali 3/2. Atau ini bisa dicoret. Ini jadi 6 toh. 6 kali 3, 18. Itu hasilnya 18. Atau kalian mau tulis gini. 12 kali 3/2 berarti 12 kali 3, 36. 36 bagi 2 sama dengan 18 gitu. Atau kalian coret kayak gini. Disederhanakan. Oh, sisa 6 di sini. Berarti 6 kali 3, 18. Hasilnya sama. Kemudian 0 tambah 18 tetap 18. Kemudian di sini 18 dikali 3/2 berapa? 18 dikali 3/2. Ini bisa dicoret. 18 bagi 2 ini 9. 9 kali 3, 27. Berarti di sini 27. Negatif 2 ditambah 27 berarti positif 25. Ini kita sebut sebagai sisa. Sama ya, sisanya 25. Kemudian hasil baginya ini tadi coretan ya. Hasil baginya saya tulis di sini. Hasil bagi ambil dari angka-angka di sini. 2, 12 sama 18. Ya, ini untuk yang ketiga yaitu pembagian polinomial berderajat 2. Kalau yang pertama tadi dengan X kurang K, kedua dengan AX tambah B, yang ketiga yang berderajat 2, ini artinya apa? Pembaginya ada pangkat 2-nya. Contoh soalnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada ini dibagi oleh ini, jadi pembaginya ada X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Kemudian ada rumusnya. Untuk pembagian berderajat 2, untuk mencari nilai sisanya ini ada rumusnya. Jadi S2X ditambah S1 dikurang S2K1. Nah, kedua rumus ini dipakai jika kita menyelesaikan soal menggunakan Horner. Kalau pembagian langsung tidak perlu menggunakan rumus ini ya. Untuk pembagian langsung Ibu tidak akan ulangi karena tadi sudah di dua contoh soal yang pertama. Jadi langkahnya sama saja. Tinggal diulang-ulang seperti itu. Nah, untuk yang ini Ibu akan jelaskan jika kalian menggunakan cara Horner, gitu ya. Untuk yang ini hasil baginya harus dibagi A, harus dibagi lagi dengan angka di depannya X jika nanti di soal tersebut ada. Kalau tidak ada tidak perlu, jadi langsung saja. Untuk sisanya ini. Oke, kemudian langkah-langkah yang pertama untuk soal seperti ini, jika menggunakan cara Horner, kalian tulis dulu pembaginya. Baginya adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Kemudian dari pembagi di sini pertama cari nilai K1 dan K2. K1 dan K2 dengan memfaktorkan pembagi. Jadi ini karena pembaginya itu adalah suatu persamaan yaitu kuadrat ya, berpangkat 2, maka ini bisa kita faktorkan. Jadi X kuadrat kurang 2X. Jadi ini di sini tulis dulu X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Ini kita faktorkan.
seperti materi yang sebelumnya. Untuk pemfaktoran ibu rasa kalian sudah pernah peroleh ya. Jadi tulis dulu x-nya, ini karena x pangkat 2 berarti x, di sini x. Cari angka kalau dikalikan jadinya negatif 8, kalau dijumlahkan jadinya negatif 2. Akan kita peroleh negatif 4 dengan positif 2. Karena negatif 4 kali 2 adalah negatif 8, negatif 4 tambah 2 adalah negatif 2. Oke. Kalau sudah difaktorkan, kita bisa mencari nilai K1 dengan K2. Caranya gimana? Yang ini kita cari nilai X-nya berapa, yang ini cari nilai X-nya berapa. Oke. Yang pertama, dari X kurang 4, maka X-nya sama dengan positif 4 ya. Karena ini kalau mau dijabarkan berarti X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Maka diperoleh X-nya sama dengan 4. Nah, ini kita kasih nama dia K1. Ya. Oke, yang kedua, dari X ditambah 2, kita bisa peroleh nilai X-nya. X ditambah 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2, plus 2 pindah kanan jadi negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 2, ini anggap sebagai K2. Oke, gitu ya. Jadi sudah dapat K1, sudah dapat K2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ya pakai cara Horner biasa. Cara Horner. Oke. Yang dipakai karena ini ada nilai X-nya ada 2, ada K1, ada K2, maka nanti pembagian Hornernya bersusun 2 kali. Jadi yang pertama dulu K1, K1-nya sama dengan 4, taruh di sini. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian terbalik, di sini plus 2, di sininya negatif 4, itu tidak masalah ya, karena nanti hasilnya tetap sama. Oke. Yang ini berarti K1 sama dengan 4, kita lihat yang dibagi ternyata pangkat tertingginya X pangkat 4, maka di sini berarti dari X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0 ya, selalu ditambah. Kemudian kita lihat di sini X pangkat 4 koefisiennya 2, taruh sini. X pangkat 3 koefisiennya negatif 3, X pangkat 2 koefisiennya 4, X pangkat 1 koefisiennya negatif 1 ya, dan X pangkat 0 koefisiennya 6. Gini. Oke, caranya sama persis, pakai Horner biasa. 2 dikasih turun, 2 kali 4 berarti 8, min 3 ditambah 8 berarti positif 5, 5 dikali 4 berarti 20, 20 ditambah 4 berarti 24, 24 kali 4 itu sama dengan 96, min 1 tambah 96 berarti 95, gitu ya. Di sini 95 dikali 4 380. Di sini dijumlahkan jadi 386. Gitu ya. Ini kita anggap sebagai S1, sisa yang pertama. Kenapa kita butuh S1, butuh K1? Karena di rumusnya ini ada. Kita butuh S2, butuh S1, butuh K1. Oke, kalau sudah selesai seperti ini kan baru untuk yang X yang pertama. Kita lanjutkan untuk X yang kedua. Jadi caranya sama. Pakai Horner lagi, tapi kita berhenti di sini karena ini udah menjadi S1. Di sini ambil K2-nya sama dengan negatif 2. Jadi 2 bawa turun, 2 kali negatif 2 negatif 4, ingat selalu ditambah. 5 dikurang 4 berarti 1, 1 kali negatif 2 berarti negatif 2, 24 dikurangi 2, 22, 22 kali negatif 2 negatif 44, 95 kurang 44 berarti 51. Ini anggap sebagai sisa yang kedua atau S2. Gitu ya. Sudah dapat S2, sudah dapat S1, sudah K1, sudah K2. Untuk hasil baginya, kita ambil angka yang ini sama aja ya. Angkanya adalah 21, 22.
paling belakang tanpa X, ini pakai X, ini pakai X pangkat 2, ini ditambah, berarti 2X kuadrat ditambah X ditambah 22 gitu ya, 2X kuadrat tambah X tambah 22. Selesai. Terus ini tadi kan di rumusnya harus dibagi lagi dengan A. Tetapi di sini tidak perlu dibagi dengan A karena apa? Karena X-nya ini kita tidak memperoleh sebuah pecahan. Jadi tidak memperoleh yang di depannya X ada angkanya. Kalau misalkan salah satunya ada angkanya, misalkan kalian dapat pemfaktorannya kan nanti ada atau yang pemfaktorannya X tambah 3 terus 2X kurang 3 gitu ya. Misalkan hasil pemfaktorannya ini, maka kalian kan akan memperoleh yang di depannya X ada angkanya. Nah, ini yang digunakan untuk membagi hasil bagi lagi. Tapi berhubung di soal ini dua-duanya aman, depannya X-nya nggak ada angkanya, maka stop, tidak perlu kita bagi lagi dengan apapun gitu ya. Jadi diingat kalau misalkan kalian dapat soal nanti hasil pemfaktorannya salah satunya depannya ada angkanya, maka hasil baginya harus mengikuti rumus, hasil baginya harus dibagi lagi dengan angka di depannya X. Tetapi selama kalian memperoleh soal yang hasil pemfaktorannya seperti ini, maka tidak perlu ya. Oke, selanjutnya ini hasil baginya sudah diperoleh, kita tinggal cari sisa pembagian. Rumusnya apa? S2X ditambah S1, S2X ditambah S1 dikurang S2 K1. Gini, cari S2 nya berapa? Kita sudah peroleh S2 nya 51, berarti dikasih masuk 51. X nya ini apa? Ya X, ditulis 51X gitu ya. Ditambah S1 nya 386 dikurang S2 nya 51, S2 K1 berarti 51 dikali K1, K1 nya 4. Jadi gini ya, tulis 51X ditambah 386 dikurang ini 51 kali 4 berapa? 4 kali 5 20. Berarti di sini 204 gitu ya. Oke. Jadi tinggal kurangkan 386 dikurang 204. 51X-nya diapakan? Tulis aja. Kenapa? Karena di sini tidak bisa dijumlah dengan apapun. Karena yang mempunyai X hanya dia sendiri. Kedua suku yang di belakangnya tidak mempunyai X. Maka ini 386 dikurang 204 itu sama dengan 182. Maka sisanya kita peroleh 51X ditambah 182. Kemudian hasil baginya 2X kuadrat ditambah X ditambah 22 gitu ya. Jadi perbedaannya untuk yang berderajat 2, untuk sisanya ini ada rumusnya yang perlu dikasih masuk. Kemudian pembagian Hornernya itu 2 bersusun 2 kali. Kemudian kalian akan menemukan nilai X nya itu ada 2. X pertama dikasih nama K1, X kedua dikasih nama K2. Untuk memperoleh nilai X nya dengan cara pemfaktoran. Kemudian jika hasil pemfaktorannya ini salah satunya di depannya X ini ada angkanya, maka untuk hasil baginya ini kalian harus bagi dengan angka tersebut. Misalkan kalau di sini 2X kurang 3 berarti harus dibagi dengan angka 2. Tetapi selama dua-duanya ini tidak mempunyai X di depannya, hasil baginya ini langsung saja. Oke. Jadi begitu ya untuk soal pembagian polinomial berderajat 2. Untuk proses penyelesaian yang bersusun ini Ibu tidak jelaskan karena masih sama persis dengan langkah-langkah dengan contoh soal sebelumnya. Jadi tinggal diulang-ulang saja. Gitu ya.